Saudara, diurapi Roh Kudus harus ada khasiat. Betul apa tidak? Harus ada khasiatnya dong. Belum diurapi dan sudah diurapi. Itu beda. Katakan itu beda. Saya ingin merasakan bedanya. Mulai malam ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya sudah menunjukkan dari Alkitab melalui 1 Korintus 12 ayat 8, 9, dan 10 tentang 9 karunia roh. Saya ulangi ya supaya kita tahu. Yang pertama adalah berkata-kata dengan apa? Hikmat. Kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. 3, apa? Iman. 4, penyembuhan. 5, mujizat ya. 6, bernubuat. 7, membedakan macam-macam roh. 8, bahasa roh atau glosolalia. Dan 9, menafsirkan bahasa roh. Ya, saya tidak akan jelaskan lagi, cuma saya tunjukkan ini ada 9 karunia. Tuhan bisa men-switch, ya saudara. Tuhan bisa men-switch mana yang saya dan saudara butuhkan pada sesuatu momentum di mana Tuhan mau pakai saudara. Katakan, suatu momentum di mana Tuhan mau memakai saya. Saya harus percaya ada salah satu atau 2 atau 3 karunia akan memenuhi hidup saya ketika saya mau dipakai Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah, saudara, jadi itu harus kita alami. Ada kemanfaatan, ada khasiat dari 9 karunia ini. Saudara, dari anak duniawi, saudara, dari anak duniawi, aku dihembusi nafas Allah. Jadi di sini Roh Kudus itu belum pencurahan Roh Kudus, belum hari raya Pentakosta. Yesus yang bangkit menampakkan dirinya pada sebuah ruangan yang tertutup, di mana murid-murid yang tersisa ketakutan. Tapi mereka ingin berbakti dan menyembah kepada Tuhan. Tapi mereka takut, jadi semua jendela, pintu, semua ditutup. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ya, saudara, dan Tuhan berkata, damai sejahtera kuberikan kepada kalian. Sama seperti Bapakku mengutus aku, sekarang aku akan mengutus kalian. Saudara, lalu setelah itu dia menghembusi mereka dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, belum Pentakosta, belum. Tetapi mereka sudah mengalami icip-icip lebih dulu. Mereka sudah dibekali oleh Allah Roh Kudus untuk supaya mereka boleh menjadi kesaksian. Sebab antara Yesus nampak kepada murid-murid di dalam ruangan ini sampai dengan kenaikan Yesus ke sorga, ya saudara, itu masih ada sekitar hampir 40 hari. Jadi dalam span waktu 35 sampai 45 hari, Tuhan Yesus sudah memberi kepada mereka lebih dulu, ya, sesuatu kekuatan dari hembusan Roh Kudus. Katakan, hembusan Roh Kudus harus selalu ada pada saya, supaya hidup saya standby untuk rancangan Allah yang dahsyat bagi hidup saya, keluarga saya, dan bagi orang lain. Ya, yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Jadi memang agak aneh karena Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus, tetapi sekarang untuk sisa murid sudah diberi lebih dulu. Menurut saudara, Tuhan Yesus sangat berhikmat apa tidak? Sangat berhikmat. Dia tidak mau murid-muridnya di dalam tanda tanya besar. Sekarang dia mau hadir dan kasih tunjuk. Pada kesempatan yang kedua, dia bertanya, mereka semua heran, dan pada kesempatan itu Tuhan Yesus bertanya, adakah makanan di sini? Ya, dan murid-murid membawa ikan. Ya, ikan apa? Terserah Anda. Pokoknya ikan yang sudah digoreng,
yang sudah dikukus, yang sudah dimatangkan dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakannya di muka mata mereka semua. Saudara, sebagai tanda bukti bahwa dia hidup. Kalian tidak boleh kecil hati, aku hidup. Ini aku bisa makan. Ya. Roh itu tidak bisa makan. Tetapi aku bisa makan. Jadi aku ini hidup. Ya, saudara, Tuhan mengebusi murid-murid supaya apa? Supaya mereka menjadi kesaksian lebih dulu. Karena dia mengatakan sebagaimana aku diutus oleh Bapa, demikian juga sekarang aku mengutus kalian. Terus Roh Kudus itu untuk sebagai tenaga, kuasa, hikmat, pengarahan untuk disuruh, diutus oleh Allah. Terus orang yang punya Roh Kudus harus membuktikan karyanya apa? Keistimewaan dia dipenuhi Roh Kudus itu apa? Saudara. Nah, di sini Tuhan ingin supaya kita semua bukan hanya percaya Yesus yang bangkit dari kematian saja, tetapi Yesus yang mengutus kita dan memberi kuasa kepada kita. Amin. Jadi kalau saudara diutus, saudara akan diberi kuasa. Amin. Katakan, bila saya diutus oleh Tuhan untuk kerja buat Tuhan, saya pasti menerima kuasa. Saya tidak akan menerima kuasa bila saya tidak kerja buat Tuhan. Jadi saudara dan saya mesti tahu ya, chemistry, kimiawinya apa? Bahwa saudara dan saya ini penuh dengan Roh Kudus. Itu artinya saudara diutus. Untuk apa? Untuk menjala jiwa, untuk mengajak orang datang kepada Tuhan. Itu sebab para kekasih, kalau saudara mendengar khotbah saya ini, kiranya saudara tergerak untuk mengundangi orang-orang yang lain. Karena mereka kadang-kadang mereka sudah pernah mendengar. Saya tidak yakin di Indonesia ini mereka tidak mendengar. Pasti mereka mendengar. Setidaknya tentang satu nama. Nama siapa? Yesus. Setidaknya tentang nama Yesus itu mereka pasti sudah dengar. Siapapun orangnya. Tetapi saudara, mereka tidak punya keberanian. Dan mereka mempunyai ketakutan untuk percaya di dalam nama Yesus. Di antara orang-orang yang takut inilah terdapat famili kita, saudara kita, kenalan baik kita. Saudara, itulah kepada mereka itulah kita dihembusi Roh Kudus. Supaya kita datang kepada mereka, supaya kita membawa mereka datang kepada Kristus. Amin. That's why everyone that have been anointed by the Holy Spirit must do something for God and for the saving of the souls around him or around her. It is a proof that someone have received from God the anointing of the Holy Spirit, God of Holy Spirit. Jadi kalau saya dan saudara mengerti kenapa ini orang-orang ini murid-murid dihembusi, yaitu supaya mereka begitu mereka selesai dihembusi, dan mereka pergi keluar untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Inilah yang membuat beberapa puluh hari kemudian, kira-kira 35 sampai 38 hari kemudian, ketika 120 orang murid itu berdoa di kamar loteng, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Maka karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka bukan karunia bahasa roh, tetapi bahasa apa, saudara? Bahasa linguistik. Bahasa yang dipelajari di dunia. Bahasa apa saja, dari bangsa apa, ras apa, keturunan apa. Itu yang dipakai. Mereka penuh Roh Kudus, mereka penuh dengan bahasa-bahasa. Ya, bisa dibaca dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, saya perlu menyampaikan ini supaya kalau saudara setiap kali mengurapi dahi dengan minyak, saudara itu satu, menerima anugerah besar dari Tuhan. Dua, nah ini yang perlu saya tegaskan, saudara itu ditugasi oleh Tuhan.
Terus kita mengurapi dahi kita dengan minyak urapan, itu bukan hanya supaya kita menerima mujizat dan pertolongan ilahi yang dahsyat saja, tapi supaya kita menjadi saluran berkat, saluran keselamatan bagi orang-orang yang lain. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Dari anak duniawi, aku dihembusi nafas Allah oleh Roh Kudus menjadi bernasib mulia. Saudara, saya sudah jelaskan dari 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6 dan 7. Saya ulangi sedikit. Dan akhirnya pemuda ini, siapa nama pemuda ini? Saul. Ini pemuda yang beda dengan perjanjian baru. Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Beda ya, ini perjanjian lama. Nah, Saul akhirnya dia ketemu dengan Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel berkata, aku sudah tahu masalah kamu. Tuh lihat, kalau orang penuh Roh Kudus itu. Baru ketemu aja sudah tahu, ada apa kau? Gitu. Dan kemudian dia berkata, anakku, kamu jangan kepikiran mengenai soal keledai-keledaimu. Tetapi kamu jalan saja, pada jalan ini kamu akan berjumpa dengan serombongan nabi-nabi. Wah, banyak serombongan nabi-nabi yang sedang bernubuat, yang sedang kepenuhan. Kamu masuk menggabung di dalam para nabi yang sedang kepenuhan roh ini dan sedang bernubuat. Maka kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ayat yang ke-7, jikalau tanda-tanda ini terjadi padamu, yaitu kamu ikut bernubuat dengan mereka, maka apa saja yang didapati oleh tanganmu, kerjakanlah, kamu akan sukses. Jadi kunci kesuksesan kita apa? Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Percaya enggak ini kira-kira? Karena seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Allah sendiri mengurapi dan mendampingi dia. Dia kerja apa saja. Dia bikin makanan, dia menjahit, menjual jasa sebagai penjahit, ataupun guru mengajar, ya, ataupun dosen, ataupun profesi yang lain. Anak-anak Tuhan ini menerima anugerah yang luar biasa kalau mereka dipenuhi Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus ini menjadi nilai tambah yang sangat mulia. Tanpa Roh Kudus, kepintaran seseorang, keberhasilan seseorang duniawi seperti bunga rumput, pagi mekar, sore layu. Untung kalau masih ada, sore layu, untung. Siapa tahu siang sudah dimakan oleh lembu, sapi, kambing, dan domba. Saudara, tetapi seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia itu mempunyai nilai yang mahal. Katakan, bila saya dipenuhi Roh Kudus, saya memiliki nilai yang mahal, yang tidak bisa dibeli oleh iblis, yang tidak bisa dibeli oleh dosa. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi, kenapa kita setiap Rabu mengurapi dahi kita dengan minyak? Saya nggak tahu sebabnya apa, tapi ini perintah buat saya. Itu sejak dari zaman COVID-19, 2,5 tahun yang lalu, saya sudah mengajak saudara untuk mengurapi dahi. Setiap kali. Ya, waktu itu yang datang cuma sedikit, bahkan tidak ada yang datang, cuma saya dan staf untuk menyiarkan melalui live streaming saja, sampai akhirnya oleh pemerintah boleh, ingat nggak waktu itu, boleh, tapi hanya 15 orang, nah, cuma 15 saja. Terus boleh lagi, boleh paling banyak 30. Ya, saya umumkan, saudara, lama-lama kita kembali lagi. Tetapi tradisi awal kita mengurapi dahi kita dengan minyak, ini dahsyat. Amin. Bila saudara tidak kena COVID-19, saudara dijayakan oleh Tuhan. Bila saudara kena COVID-19, saudara akan mengalami dua hal.
sudah pasti dua hal. Satu, saudara masuk ke sorga, karena di sorga itulah kesembuhan yang sempurna. Dan dua, saudara sembuh biasa. Katakan, sembuh biasa-biasa saja. Saya masih hidup. Kayak saya ini. Saya dan Ibu Gembala dua-dua kena COVID. Nah, satu masih hidup, itu sembuhnya biasa-biasa. Seperti orang yang sembuh biasa, minum obat, disuntik sama dokter. Ya saudara, dikasih tambahan alat pernafasan, sembuh, itu sembuh biasa. Tetapi seperti Ibu Gembala, sembuh sempurna. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi para kekasih, bernasib mulia, ini karena kita diurapi Roh Kudus. Terus orang yang setia pada pengurapan ini, hidupnya enggak pasti istimewa di mata Allah. Saya lanjut, saudara. Nafas Yesus dan urapan minyak kobarkan kita selamanya. Iya, jadi kalau saudaranya nafas dari Yesus, saudara dihembusi. Nanti kita akan melihat apa maksud dihembusi. Lalu kita diurapi dengan minyak, maka hidup kita ini di mata Tuhan hidup yang menyala. Katakan, hidup yang menyala. Bukan hidup yang padam. Nah, sekarang saya mau bicara soal hidup yang menyala dan hidup yang padam. Hidup yang menyala ini artinya apa? Saudara mempunyai satu. Saudara mempunyai kehendak Allah. Yesus mengatakan dalam Injil Lukas, aku datang untuk melempar api. Melempar apa? Melempar api. Betapa suka hatiku bila dunia ini kebakar dengan apiku. Artinya apa? Tuhan suka kalau seluruh dunia penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jadi dia mengatakan, sangat suka hatiku. Hatiku sangat kepengen melihat dunia ini kebakar oleh Roh Kudus. Ya, saudara. Jadi di sini Tuhan selalu ingin menekankan orang hidup itu harus dengan murub. Ya, harus dengan menyala. Menyala Roh Kudus mengurapi dia. Amin. Nah, itu sebab di sini katakan, saya tuliskan nafas Yesus dan urapan minyak kobarkan kita selamanya. Ya, tadi kemarin kita sudah baca Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, diembusi nafas mulut Allah. Ya, dalam Alkitab Greka Perjanjian Baru dikatakan sebagai pneuma. Katakan pneuma. Ya, pneuma. Pneuma adalah nafas Allah. Ya, saudara. Pneuma menghasilkan pleonekteo. Katakan pleonekteo. Bila saya menerima pneuma Tuhan Yesus, maka hidup saya menjadi suatu pleonekteo. Pleonekteo artinya advantage, keberhasilan, kelanjutan yang mulia, ya kemajuan, kemodernan, itu advantage. Ya saudara, terus orang penuh Roh Kudus, jangan dianggap, wah kamu orangnya sudah tua, kuno, makanya kamu selalu mencari Allah. Karena kamu kan sebentar lagi mau mati kan, jadinya kamu harus rajin kepada Tuhan. Jangan anggap demikian. Orang penuh Roh Kudus, itu orang yang mau dipakai Tuhan. Mau apa? Dipakai Tuhan. Jadi hidupnya tidak sia-sia. Hidupnya berguna. Dia akan memberi advantages, kemajuan-kemajuan, keberhasilan-keberhasilan. Ya saudara, keuntungan-keuntungan itu advantage, keuntungan-keuntungan kepada banyak orang. Itu sebab dia menerima embusan pneuma dari Tuhan Yesus. Sehingga pneuma ini bereaksi dalam hidup jasmani, fisik dia, ya, di mana ada badan, ada jiwa, maka ada roh di dalamnya. Roh ini kesamber dengan pneuma, nafas Allah, dengan api dari Roh Kudus. Sehingga roh ini menjadikan seseorang
pleonekteo. Hidup berguna, beruntung, maju, modern. Itu advantage. Terus orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang modern. Amin. Bukan orang kolot. Ya saudara. Jadi seringkali saya dan saudara itu menganggap orang rohani itu kuno. Salah. Orang rohani itu pleonekteo. Advantage. Seorang yang maju berhasil. Mempunyai achievement yang bagus. Selalu modern. Selalu ada di depan. Itu seorang yang advantage. Jadi orang penuh Roh Kudus dapat nafas dari Allah. Itu orang yang advantage. Orang yang hebat. Katakan, saya mau advantage. Menjadi orang yang hebat. Modern. Maju. Berhasil. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, jadi saudara mesti tahu, itu sebab ketika di ruangan yang tertutup, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya pada lemes semua. Pada nggak pede semua. Pada ngelokro semua. Lalu Tuhan mengembusi. Lalu mereka penuh Roh Kudus. Untuk menjadikan mereka pleonekteo. Mereka menjadi orang-orang yang advantage. Dan mereka pulang, keluar, mereka menjadi kesaksian, memenangkan banyak jiwa, dan mereka mengabarkan bahwa mereka adalah saksi hidup dari Yesus yang sudah bangkit. Amin. Para kekasih, coba tengok. Di dalam Yeremia 23 ayat 29, mari kita akan buka. Kita akan baca. 1, 2. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Amin. Sekali lagi, 1, 2. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Katakan amin. Iya. Firman adalah api. Firman adalah palu. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, nah firman ini, bukankah firmanku seperti api? Nah kata api ini adalah seo, atau dididihkan, diumapkan, dididihkan dengan api. Nah seo inilah ya saudara, yang menjadi motor, tenaga, ya kemudian Franklin dan sebelumnya ada Thomas Alva Edison membuktikan bahwa api itu bisa mendidihkan. Dan mendidihkan semua air yang mendidih itu mengeluarkan tenaga. Ya, mengeluarkan CO. Hidup. Sehingga apa yang terjadi? Puncaknya James Watt dibantu dengan temannya membuat lokomotif. Lokomotif, ya, besar. Ya, satu lokomotif itu kira-kira 8 ton. Itu yang kecil. Yang besar bisa 12 ton. Isinya apa? Isinya tangki air. Bawa tangki air yang besar. Di atas roda-roda relnya. Dan itu api dipanasi dengan kayu atau batu bara. Ya saudara, saya ketika masih kecil, di SD, SMP, itu di pabrik gula itu mereka, ya kami memakai lokomotif-lokomotif lebih kecil untuk menarik ya gerbong-gerbong yang berisi tebu. Ya, dan setelah pulang dari sekolah, kalau saya bisa menyelinap, pernah saya ceritakan, ya, saya dan adik saya, tapi saya sebagai komandan yang baik, saya berkata, kamu masih kecil. Gak usah ikut sama aku, kamu di rumah. Saya pergi dengan teman saya dan mencegat lokomotif yang lewat. Ya, dan mereka tahu, ini Sinyo, anaknya Menir Kue ini. Ya, mereka berhenti. Sini naik, sini naik, sini. Mereka tahu bahwa, masinisnya tahu bahwa saya mau naik. Ya, jadi saya naik ke atas. Saudara, panasnya minta ampun di dalam itu. Kenapa?
Karena kita bisa melihat api itu. Dia dilempari kayu, balok-balok kayu. Ya, kemudian berubah dengan batu bara. Kemudian berubah dengan listrik. Nah, itu sampai saya mengikuti transformasi evolusi daripada lokomotif. Dari kayu, balok-balok kayu, menjadi batu bara, menjadi listrik. Jadi saya tahu bahwa seo ini benar-benar adalah air yang dididihkan, kemudian uapnya itu tenaganya luar biasa. Saudara, seo. Katakan seo. Saya harus dididihkan oleh api. Yaitu api Roh Kudus. Ya, jadi kalau saya dan saudara ini dididihkan dengan api, maka kita ini bertenaga, menjadi advantage bagi orang-orang banyak. Tidak menjadi orang Kristen yang melempem, orang Kristen yang cuma bisa melihat saja, menyaksikan saja. Ya kamu susah ya, kasihan, aku doain deh, tapi aku nggak bisa apa-apa. Nah ini tidak ada seo ini. Ini orang Kristen tidak punya seo. Orang Kristen yang punya seo akan datang kepada dia, menumpangkan tangan, mengoles dengan minyak pada dahinya, dan menumpangkan tangan kepada dia. Kalau dia diganggu oleh kuasa gelapan, ditengking dalam nama Yesus. Kalau dia sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dia ngelokro dan tidak ada semangat, dia disemangati oleh seo yang ada pada dia. Saudara, betapa pentingnya orang menerima firman. Sebab Yeremia 23 ayat 29, saya ulang bacakan. Bukankah firmanku seperti api? Tuh lihat. Jadi bagaimana ini dua unsur ilahi. Katakan dua unsur ilahi. Roh Kudus dan firman adalah api. Jadi kalau saudara dalam kesusahan, saudara dalam keadaan yang terjepit dan keadaan yang jalan buntu, saudara mau kemana lagi kalau tidak ke firman? Saudara harus kembali mendengarkan firman yang saya sampaikan. Saudara bisa mendengarnya, saudara bisa membuka Alkitab dan membacanya, dan minta hikmat untuk mengerti ayat yang saudara baca. Karena hanya firman, katakan, karena hanya firman yang bisa mendidihkan hati saya. Karena hanya firman yang menjadi palu dan godam, yang menghancurkan batu karang dari hidup saya. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, hargai firman dan Roh Kudus. Seorang yang bisa menghargai firman dan Roh Kudus, dia lekat dengan kuasa untuk dia mengalami pleonekteo, advantage, kemajuan, kemodernan, ketermukaan, dan segala keberhasilan, keberuntungan. Kembali angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara damai sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi, pelajaran, kuliah, segala usia. Tuhan menghargai korban kolektor saudara dan memberkati saudara. Teristimewa, Tuhan menerima segala pengembalian persepuluhan saudara. Dan Tuhan memberkati saudara dengan membangunkan lumbung bagi saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Sesuai Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Karena damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau di segala jalanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.